Bagi yang ibu sebut namanya, silahkan diangkat tangannya dan bilang hadir. Arifah Hamid, hadir Bu. Marsha, Ibu. Zaskia, Ibu. Saki, Ibu. Alhamdulillah hari ini kita hadir semuanya. Tidak ada yang sakit dan tidak ada yang demam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah ibu semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, kalau sudah siap untuk belajar, silakan perhatikan kondisi di tempat duduknya. Jika ada sampah, silakan diambil, dibersihkan. Kemudian anak ibu yang laki-laki, jika masih ada bajunya yang tidak masuk ke dalam, silakan dimasukkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa kebangsaan kita terhadap negara Indonesia. Jadi kepada anak ibu semuanya silahkan berdiri. Agar kita semangat dalam pembelajaran kita hari ini, ayo kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, berarti untuk selanjutnya kita harus tetap semangat dalam belajar. Tidak ada yang loyo, tidak ada yang lesu, karena ini masih pagi. Jadi harus tetap semangat. Setelah anak ibu semuanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang telah lalu atau pembelajaran kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, anak ibu Kia. Minggu lalu yaitu tentang sujud syukur. Oke, minggu lalu kita belajar tentang sujud syukur. Siapa di antara anak ibu yang masih ingat apa itu sujud syukur? Ibu. Ya, anak ibu Arifah silakan. Sujud syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dijauhkan dari musibah atau dikasih rezeki yang lebih. Oke, bagus. Terima kasih anak ibu Kia dan Arifah yang sudah atau masih memahami pembelajaran kita minggu lalu. Oh, benar yang
kerjakan secara bersama-sama. Tidak ada yang kata sendiri ya. Waktu untuk diskusi kita telah habis. Apakah masing-masing kelompok sudah siap melaksanakan tugas kelompoknya? Kalau sudah, sekarang masing-masing perwakilan kelompok menampilkan presentasinya ke depan kelas. Dimulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 tampil ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa atau ragu dalam melaksanakan salat. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan salat yang kurang. Sebab-sebab sujud sahwi: lupa atau ragu dalam jumlah rakaat salat. Misalnya tidak yakin apakah salat yang dilakukan 3 rakaat atau 4 rakaat. Mungkin itu saja hasil diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya kelompok 2 dan 3? Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Kalau kita tidak hafal bacaan sujud sahwi, apakah boleh membaca Rabbil firli wa nahdi wa jabali wa laqami wa zulmi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya boleh, karena menurut ulama boleh diganti dengan Rabbil firli wa hamdi wa jabali wa laqami wa zulmi wa jabali wa hamdi wa fa'andi. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan untuk mereka. Silakan duduk kembali. Baiklah anak ibu semuanya, semuanya sudah tampil ke depan kelas, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari hasil kelompok yang kamu tampilkan tadi ke depan kelas, dari segi kerjasama sudah melakukan kerjasama dengan baik, sudah berani untuk tampil ke depan kelas. Nah, untuk anak ibu semuanya, dari pembelajaran kelompok tadi sudah ibu nilai bagaimana aktivitasnya dalam kegiatan kelompok. Ada yang ikut dan masih ada 1 atau 2 orang yang tidak ikut dalam kegiatan kerjasama kelompok, masih lengah. Jadi ibu harapkan nanti tidak ada lagi yang seperti itu. Nah, anak ibu semuanya, terkait materi kita hari ini, yaitu terkait dengan sujud sahwi. Sedikit penekanan dari ibu atau penguatan dari ibu terkait materi kita hari ini. Nah, Anda semua harus tahu, sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang itu lupa atau ragu dalam bacaan sholat. Nah, contohnya, ketika kita ragu apakah sudah 3, apakah 4 atau 2 dan kita lakukan, maka ketika kita dalam keadaan ragu, maka kita harus mengambil 3. Dan itu kita melakukan sujud sahwi. Seperti bacaan dari sujud sahwi itu adalah subhana man la yanamu wa la yasku. Itu adalah bacaan dari sujud sahwi. Namun, apabila anak-anak ibu semuanya tidak hafal atau ragu atau kurang-kurang hafal bacaan dari sujud sahwi itu, maka boleh diganti dengan Rabbil firli wa hamdi wa jabali wa fahmi wa zulmi wa dini wa afini wa fahmi. Nah, itu adalah bacaan dari sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu tidak terlepas dalam kegiatan kita dalam melakukan ibadah, terutama ibadah sholat. Jadi ketika anak-anak itu semuanya lupa atau ragu rakaatnya, bacaannya, maka harus melakukan sujud sahwi. Anak-anak semuanya, pembelajaran untuk materi kita hari ini telah selesai. Siapa di antara anak-anak ibu semuanya yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, kepada anak ibu di kelas, silakan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang lupa atau ragu dalam melaksanakan sholat, bacaan atau gerakan. Sujud sahwi dilakukan 2 kali. Kalau kita tidak
kita tutup.